Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5946-5947. Teman muda Dev, hati-hati. Teriak Li Baichuan cemas. Pupil abu-abu boneka Raja Iblis pemakan jiwa mendadak beralih ke arah Dev. Ia menghentakkan tombak panjangnya, melepaskan Li Baichuan, dan menusuk lurus ke arah dahi Dev. Serangan ini sangat cepat, akurat, dan mematikan sebuah teknik membunuh murni tanpa gerakan tambahan. Namun, justru serangan inilah yang ditunggu oleh Dev. Evolusi kekacauan, 5 elemen kembali ke ketiadaan. Ia berucap pelan, pedang pembunuh naga tidak ditarik dari sarungnya, sebagai gantinya, kedua tangannya membentuk segel mantra yang kerumitannya mencapai tingkat ekstrim di depan dada. Warna emas, hijau, biru, merah, dan kuning melonjak keluar dari tubuhnya, berkumpul dan melebur di dalam segel tangan tersebut, hingga akhirnya menjelma menjadi sebuah butiran abu-abu suram. Itulah butiran penyatuan 5 elemen. Saat butiran itu muncul, tombak yang ditusukkan boneka Raja Iblis pemakan jiwa mendadak terhenti. Ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari dahi Dev, namun tidak mampu maju barang seujung rambut pun. Aura reinkarnasi yang mengalir di batang tombak itu sedang ditelan dan diasimilasi secara gila-gilaan oleh butiran penyatuan 5 elemen. Kekuatanmu bersumber dari reinkarnasi, Dev menatap tenang ke arah mata abu-abu kosong milik sang boneka. Namun reinkarnasi itu sendiri lahir dari kekacauan. Ia mengangkat tangan, jemarinya mencengkeram udara. Butiran penyatuan 5 elemen meledak hebat, berubah menjadi aliran aura 5 warna yang melilit anggota tubuh, leher, dan pinggang boneka Raja Iblis pemakan jiwa seperti rantai. Kekacauan, pengelupasan. Begitu dua kata itu terucap, guratan reinkarnasi pada zirah sisik abu-abu di sekujur tubuh boneka Raja Iblis pemakan jiwa mulai berkilat liar, seolah-olah sedang meronta dan meratap. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan muncul dan membuat semua orang terbelalak tidak percaya. Di dahi boneka Raja Iblis pemakan jiwa, sebuah tirai cahaya ilusi perlahan terbentang. Di dalam tirai itu, diperlihatkan seluruh proses saat Raja Iblis pemakan jiwa dilemparkan ke dalam gerbang reinkarnasi dan dimurnikan menjadi boneka oleh 3 sosok manusia abu-abu. Gambaran kejam tentang pemurnian jiwa, penghapusan kesadaran, hingga pembentukan ulang raga, terpampang nyata di hadapan semua orang. Jangan lihat. Wajah Zan E berubah drastis. Ia mencoba menghentikannya, namun leluhur api bumi menahannya dengan sangat ketat. Tayangan di tirai cahaya berlanjut. Setelah pemurnian selesai, boneka Raja Iblis pemakan jiwa dimasukkan ke dalam kolam reinkarnasi untuk diberikan nutrisi. Di dalam kolam itu terlihat banyak sekali boneka serupa yang terapung-apung. Akhirnya, ia diserahkan kepada Zan E untuk menjadi alat pembunuh tanpa kesadaran yang hanya memiliki insting bertarung. Seluruh proses itu menunjukkan bahwa tidak ada keabadian maupun kebangkitan, yang ada hanyalah perampasan dan perombakan yang paling kejam. Setelah tayangan berakhir, pusaran abu-abu di mata boneka Raja Iblis pemakan jiwa berputar hebat, dan secara mengejutkan muncul seberkas rasa sakit yang sangat tipis. Itu adalah fragmen ingatan yang tersegel di relung jiwa terdalam, terbangun sesaat karena rangsangan kekuatan kekacauan. Meski hanya sekejap sebelum kembali ditekan oleh hukum reinkarnasi, waktu yang singkat itu sudah cukup. Di medan perang, seluruh kultivator yang memihak Aula Dao Iblis menyaksikan pemandangan tersebut. Setelah keheningan yang mencekam, itu adalah Raja Iblis pemakan jiwa. Dia dimurnikan menjadi boneka. Apa yang disebut keabadian adalah mengubah kita menjadi barang seperti itu. Kepanikan mulai menyebar. Para pengikut yang semula fanatik kini mulai menampakkan keraguan, ketakutan, bahkan kemarahan. Di mata mereka, dia membohongi kita. Seseorang berteriak parau. Gerbang reinkarnasi sama sekali tidak memberikan keabadian. Itu adalah jebakan. Kita telah tertipu. Kekacauan menyebar seperti wabah di barisan pasukan aliansi musuh. Tenang, semuanya tenang. Iblis tua tulang kering berteriak keras mencoba menghentikan mereka, namun sudah terlambat. Banyak kultivator mulai melarikan diri, bahkan ada yang membalikkan senjatanya dan menyerang para utusan pemburu jiwa di samping mereka. Barisan pasukan musuh menjadi kacau balau. Sekarang saatnya, teriak Dev lantang. Serang balik, moral pihak aliansi melonjak drastis. Li Baichuan mengambil kesempatan, singa api berkepala 3 menyemburkan pilar cahaya 3 warna yang memukul mundur boneka Raja Iblis pemakan jiwa untuk sementara. Ia kemudian berbalik menyerbu ke barisan utusan pemburu jiwa, di mana kapak tulangnya menebas hingga daging dan darah berhamburan.
Niat pedang Duguao semakin meningkat, pedang besinya berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang mendesak Sue Yuming hingga mundur berkali-kali. Jin Buhuan mengerahkan seluruh tenaga untuk memacu penghalang 5 elemen, kubah cahaya 5 warna bersinar terang, mengurung para kultivator musuh yang melarikan diri sementara mantra 5 elemen mengguyur mereka layaknya hujan badai. Leluhur api bumi bahkan nekat menahan luka saat teratai apinya meledak dahsyat, mengempaskan Zan E sejauh 100 tombak. 9 naga apinya kemudian menyatu menjadi seekor naga api raksasa sepanjang 1000 tombak yang mengamuk di tengah pasukan musuh. Sementara itu, Dev, ia tidak mengejar boneka Raja Iblis pemakan jiwa. Ia justru berbalik dan menatap ke arah medan tempur lain di ketinggian. Di sana, Raja Iblis Awan Merah sedang bertarung sengit melawan Raja Hantu Chi, salah satu dari 3 Raja Hantu Istana 9 Alam Sejahtera. Meskipun Awan Merah pemberani, namun bertarung melawan pakar alam dewa atas membuatnya mulai kelelahan. Tubuhnya penuh luka dan api iblisnya mulai meredup, jelas ia tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Senior Awan Merah, mundurlah, suara Dev terdengar di telinga Raja Iblis Awan Merah. Awan Merah tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi. Nak, 3 hantu tua ini sangat sulit dihadapi. Serahkan padaku. Dev melangkah maju dan seketika sudah berada di tengah medan tempur. Ia menatap Raja Hantu Chi, sosok makhluk hantu setinggi 2 tombak dengan wajah hijau dan taring menonjol yang memegang martil tulang raksasa dengan aura yang sangat ganas. Satu lagi yang datang mengantar nyawa, Raja Hantu Chi menyeringai ngeri, lalu menghantamkan martil raksasanya dengan dahsyat. Dev tidak mencabut pedangnya, ia hanya mengangkat tangan kanan, tanda 5 warna di punggung tangannya menyala, dan di telapak tangannya kembali terbentuk butiran penyatuan 5 elemen. Namun kali ini, di dalam butiran tersebut terdapat seberkas aura kekacauan yang abu-abu suram. 5 elemen kembali ke ketiadaan. Tingkat kedua, ia berucap pelan sambil menjentikan butiran itu. Butiran tersebut melesat di udara dengan jejak 5 warna, menghantam martil tulang raksasa tersebut. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan keras. Saat martil tulang bersentuhan dengan butiran itu, ia mulai meleleh. Bagaikan es yang bertemu api, martil raksasa itu mulai hancur menjadi abu dari bagian kepalanya. Kecepatan pelelehannya sangat mengejutkan, dalam sekejap sudah merambat ke lengan Raja Hantu Chi. Tidak, Raja Hantu Chi meraung ketakutan. Ia mencoba melepaskan pegangannya, namun sudah terlambat. Butiran penyatuan 5 elemen itu merambat di lengannya seperti racun yang merasuk ke tulang, dimanapun ia lewat, tubuh hantunya hancur berkeping-keping. 3 hela napas kemudian, Raja Hantu Chi yang merupakan pakar tingkat 1 alam dewa atas, musnah menjadi debu. Bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Hening, suasana medan perang seketika menjadi sunyi sejenak. Semua orang menatap ke arah Dev, dan menatap butiran cahaya yang berputar perlahan di tangannya. Ini, kesaktian macam apa ini? Untuk pertama kalinya, ketakutan yang luar biasa terpancar dari pupil hitam pekat Sue Yuming. Wajah Zan E pun berubah menjadi sangat masam. Kekuatan abadi kekacauan, ternyata sanggup menekan aura reinkarnasi hingga sejauh ini. Dev menyimpan kembali butiran cahayanya, lalu mengalihkan pandangan kepada 2 raja hantu yang tersisa. Kedua raja hantu itu gemetar hebat, dan secara tidak sadar, mereka justru mundur ketakutan. Sampah, bentak Sue Yuming murka. Ia baru saja hendak turun tangan sendiri, namun pedang Duguao kembali menghadang di depannya. Sue Yuming, lawanmu adalah aku, ucap Duguao dingin. Sementara itu, Dev sudah berbalik dan menatap ke sisi lain medan perang. Di sana, iblis tua tulang kering dan leluhur laut darah tengah bekerja sama menggempur penghalang 5 elemen yang kini sudah berada di ambang kehancuran. Sudah saatnya ini berakhir. Dev menarik napas dalam-dalam. Bintang sumber asal di dalam tubuhnya berputar hingga mencapai titik maksimal. Kekuatan abadi kekacauan, kekuatan 5 elemen, garis keturunan naga emas, serta api sejati bumi, seluruh kekuatan tersebut melebur sepenuhnya pada saat ini. Kedua tangannya terangkat perlahan, membentuk segel mantra yang kerumitannya belum pernah terlihat sebelumnya di depan dada. Di dalam segel itu, seolah-olah muncul pemandangan penciptaan dunia serta evolusi reinkarnasi dari kehidupan dan kematian segala makhluk. Kekacauan, pembelah langit. Begitu 4 kata itu terucap, aturan hukum langit dan bumi di seluruh medan pertempuran dipaksa untuk berubah. Ini bukanlah pengubahan aturan seperti yang dilakukan penguasa reinkarnasi untuk memberikan terobosan, melainkan sebuah pembentukan ulang, aturan yang jauh lebih mendasar. Dengan Dev sebagai pusatnya, dalam radius 100 mil, seluruh energi yang tidak termasuk dalam sistem kekacauan baik itu aura reinkarnasi, aura iblis 9 alam, kekuatan jiwa, maupun aura kematian semuanya mulai hancur, terurai, dan kembali ke ketiadaan. Sebaliknya, kekuatan 5 elemen, niat pedang, dan kekuatan jiwa binatang justru mendapatkan penguatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini tidak mungkin, Zan E berteriak kaget. Kau hanyalah di alam Dewa Langit, bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal sejauh ini? Alam Dewa Langit hanyalah tampilan luar, suara Dev terdengar tenang namun mengandung sedikit rasa lelah. Kekuatan sejati berasal dari pemahaman terhadap Dao. Ia menatap Zan E dengan cahaya 5 warna yang mengalir di matanya. Sedangkan kau, Sue Yuming, dan semua serangga malang yang memihak gerbang reinkarnasi ini. Jalan kalian adalah palsu. Itu adalah istana di atas awan yang dibangun di atas kebohongan dan penjarahan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang disebut dengan jalan yang sesungguhnya. Tepat saat kata terakhir terucap, Dev menyatukan kedua telapak tangannya dengan keras. Boom! Langit dan bumi berubah seketika. Pada saat tangan Dev merapat, sebuah dentuman yang memekakkan telinga bergema di seluruh jagat raya. Itu bukan suara ledakan biasa, melainkan suara penciptaan, suara pembelahan kekacauan saat dunia pertama kali dibentuk. Suara itu datang dari kedalaman alam semesta yang paling dalam, membawa kehendak kuno yang menggetarkan jiwa setiap makhluk hidup dalam radius ribuan mil. Dalam radius 100 mil dari Dev, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan tersusun ulang dengan hebat. Langit hampa seolah-olah menjadi adonan yang diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata, muncul retakan-retakan mengerikan yang mengeluarkan aliran aura kekacauan berwarna abu-abu suram. Itulah energi sumber asal langit dan bumi yang paling murni, yang mengandung rahasia pamungkas tentang penciptaan dan kehancuran segala sesuatu. Aura kekacauan ini sangat berbeda dengan aura reinkarnasi yang abu-abu pucat. Energi ini terasa berat seperti timah dan kental seperti bubur cair, mengalir dengan suara gemuruh seperti sungai besar yang meluap. Dimanapun aura ini lewat, waktu seolah melambat, cahaya tertelan, dan seluruh medan perang diselimuti kabut kekacauan yang menyerupai hari kiamat. Setiap kultivator aula Dao Iblis yang tersentuh oleh aura kekacauan ini merasakan ketakutan yang bersumber dari naluri hidup mereka. Kekuatan mereka sirna dan hancur dengan sangat cepat. Aura reinkarnasi meleleh seperti es yang terkena matahari terik, dan aura iblis menguap seketika. Segala bentuk kekuatan jiwa, aura kematian, dan ilmu hitam, semua sistem energi yang tidak lurus terasa serapu istana pasir di hadapan aura kekacauan ini. Gawat, cepat mundur. Iblis tua tulang kering memekik dengan suara yang tidak menyerupai manusia. Tubuhnya yang kering mendadak meledak menjadi miliaran serpihan tulang putih kecil. Setiap serpihan membawa seberkas sisa jiwanya yang melesat melarikan diri ke segala arah. Ini adalah teknik terlarang penyelamat nyawa miliknya, 1000 inkarnasi tulang putih. Meski setiap fragmen yang hilang akan memangkas 100 tahun masa kultivasinya, ia tidak peduli lagi. Leluhur laut darah bertindak lebih nekat, ia langsung meledakkan separuh tubuhnya menjadi kabut darah merah pekat berdiameter 100 tombak. Dari dalam kabut darah itu terdengar tangisan jutaan arwah penasaran yang menyayat hati. Ia menggunakan esensi darah dan arwah koleksinya untuk merapal teknik pelarian darah terlarang, lenyap seketika dari tempatnya dan hanya meninggalkan jejak bau amis darah di udara. Namun, para kultivator dengan tingkat rendah dan reaksi yang lambat tidak seberuntung itu. Ribuan utusan pemburu jiwa menjadi korban pertama. Zirah jiwa mereka yang terbentuk dari aura reinkarnasi mulai terkelupas dan meleleh saat bersentuhan dengan aura kekacauan. Tubuh di balik sirah tersebut mengering dan melapuk dalam sekejap mata, hingga akhirnya berubah menjadi tumpukan debu abu-abu yang tertiup angin. Banyak dari mereka yang bahkan tidak sempat berteriak sebelum keberadaannya terhapus sepenuhnya dari dunia. Murid Istana Sembilan Alam Sejahtera pun mengalami nasib yang tak kalah tragis. Ilmu iblis yang mereka pelajari bersifat sangat negatif dan jahat, sehingga secara alami bertentangan dengan aura kekacauan. Saat aura iblis mereka dipaksa keluar, keseimbangan unsur di dalam tubuh mereka hancur, meridian mereka putus satu persatu, dan mereka tewas dengan darah yang menyembur dari 7 lubang wajah. Bahkan ada yang terbakar dari dalam oleh api hitam aneh hingga menjadi arang hanya dalam beberapa tarikan napas akibat serangan balik dari ilmu mereka sendiri. Kultivator pengelana dan sekte kecil dalam aliansi musuh menderita kerugian paling parah. Mereka tidak memiliki warisan ilmu yang sistematis, sehingga fondasi mereka sangat kacau. Di bawah hantaman aura kekacauan, mereka bahkan tidak mampu mempertahankan pelindung energi dasar. Seketika, medan perang dipenuhi oleh jeritan keputusasaan dan potongan tubuh yang jatuh seperti hujan. Hanya dengan satu serangan ini, aliansi Aula Dao Iblis kehilangan hampir 30% kekuatannya. Sekitar 5 hingga 6 ribu kultivator tewas di tempat, sementara sisanya terluka parah dengan moral yang runtuh sepenuhnya. Ini, kekuatan apa sebenarnya? Untuk pertama kalinya, kengerian yang tak bisa disembunyikan muncul di pupil hitam Sue Yuming. Aura iblis di sekujur tubuhnya bergejolak hebat di bawah tekanan aura. Kekacauan, dan pelindung energinya yang semula sekeras besi kini mulai menampakkan retakan seperti sarang laba-laba. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa fondasi ilmu iblis yang telah ia latih selama puluhan ribu tahun mulai goyah akibat sapuan kekuatan ini.
Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Ia, Sueyumi, telah melanglang buana di surga ke-12 selama puluhan ribu tahun, badai besar macam apa yang belum pernah ia hadapi. Bahkan saat bertaruh nyawa melawan pakar tingkat 4 alam dewa atas di masa lalu, ia tidak pernah merasakan fondasi kekuatannya terguncang seperti ini. Aura kekacauan ini seolah-olah sanggup menghancurkan fondasi jalan hidupnya secara fundamental. Bersambung.